sebelum ada dapur ransum, itu apapun yang ditemukan itu dimakan. Terletak di jantung Sumatera Barat, kekayaan sejarah dan keindahan alam yang memukau, Sawah Lunto menawarkan pesona yang layak untuk dieksplorasi. Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara yang didirikan pada era kolonial Belanda. Kini, peninggalan sejarah tersebut dapat dilihat melalui arsitektur kolonial yang masih terjaga. Di tengah pesona alam dan kekayaan sejarah Sawah Lunto, terdapat sebuah bangunan yang menyimpan cerita penting tentang masa lalu kota ini, yaitu Gudang Ransum. Berlokasi di kawasan yang strategis, Gudang Ransum ini bukan hanya sekedar bangunan tua, tetapi juga saksi bisu dari perjalanan sejarah yang kaya. Sejak zaman Belanda, Sawah Lunto terkenal sebagai kota tambang batu bara. Pekerjanya pun begitu banyak dan datang dari beberapa daerah, baik dari Pulau Sumatera maupun Jawa. Saking banyaknya pekerja, sehingga Belanda membangun sebuah dapur umum yang terbilang sangat besar pada saat itu. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan para pekerja tambang. Nah, Museum Gudang Ransum adalah museum khusus yang bertempat di bangunan Gudang Ransum yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918. Berdirinya komplek dapur umum yang sekarang menjadi Museum Gudang Ransum sebagai pusat pendistribusian makanan bagi para buruh tambang batu bara pada zaman kolonial Belanda. Di dalam Gudang Ransum ini tidak hanya terdapat dapur tempat memasak, juga terdapat beberapa bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung satu sama lain. Tempat ini memiliki 2 buah gedung besar dan tungku pembakaran. Bahan bakar memasaknya saat itu menggunakan sistem uap. Tepat di bawah ruang masak terdapat ruang bawah tanah dengan pipa cerobong yang mengalirkan uap panas untuk 20 tungku. Uap panas ini berasal dari air panas yang direbus dengan menggunakan boiler di atas perbukitan yang dialirkan uapnya ke dapur. Dengan memperkerjakan sekitar 100 orang karyawan, tempat ini setiap harinya memasak lebih dari 65 pikul nasi atau setara 3.900 kg nasi untuk pekerja tambang batu bara atau orang rantai, keluarga tambang atau kawalan, dan pasien rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Trisandi. Saya salah satu staf di Dinas Kebudayaan Kota Sawah Lunto. Dan sekarang kebetulan berdinas atau bertugas di Museum Gudang Ransum di dapur sentral di masa kolonial Belanda, di mana di sini dulunya memasak buat makan ribuan pekerja setiap harinya. Tidak ada angka pasti, 5.000 sampai 9.000-an pekerja. Lebih kurang, kita ambil rata-ratanya 7.000-an pekerja. Masakannya, makanannya, makan mereka dibuatkan di sini. Pembangunannya pun berproses, tidak langsung selesai sebesar ini. Karena di pembangunan awal di tahun 1900-an, di masa hadirnya PT Ombilin, di masa hadirnya kejayaan eksplorasi tambang batu bara Belanda, dihadirkanlah dapur sentral ini sebagai salah satu penunjang buat industri mereka. Dengan pembangunan yang berproses, dengan dilema-dilema yang terjadi soal pembagian makanan, soal jatah makanan yang tidak merata, akhirnya dapur umum ini dibangun dimulai tahun 1918 buat pemerataan makanan. Jadi dapur sentral ini tujuannya buat masak. Bisa dikatakan dapur sentral atau dapur sentral atau dapur sentral terbesar di kawasan Hindia Belanda kala itu. Terbesar di Hindia Belanda.
Jadi di sini membuat makan para pekerja, termasuk buat kriminal politik yang hadir. Jadi makanannya sistemnya diantarkan ke pos-posnya atau bedeng-bedengnya. Buat buruh kontrak yang bujangan, ada yang mengatakan makannya diantarkan, ada juga yang menceritakan makannya di sini. Dan ada orang buruh kontrak yang sudah berkeluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, anak istrinya juga sembako atau bahan mentahnya. Jadi cukup tertata, cukup tersistem, cukup terkonsep kerjanya kala itu. Positifnya min plus terjadi kala itu yang bisa kita jadikan tolak ukur buat kita saat ini. Seperti halnya Belanda yang melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan dengan sesuatu yang terkonsep, sesuatu yang tersistem. Buat konstruksi bangunan, buat bagian logam mereka percayakan ke Jerman. Buat bagian masak mereka tenderkan. Pemenang tender kala itu Ernst Tionghoa. Bagian dokumentasi pun mereka pihak ketigakan. Jadi data-data yang kita pelajari di sini, ini kita minta dari Belanda, sudah disaring lewat ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, baru diteruskan ke dinas kita. Bisa kita bayangkan cukup modernnya, cukup berkembangnya teknologi kala itu. Di balik gudang ransom ini memiliki kisah yang perlu kita ketahui, yaitu steam generator atau tungku pembakaran. Tungku pembakaran di gedung ransom tidak hanya sekedar alat, tetapi merupakan saksi bisu dari perjalanan yang menghubungkan budaya, ekonomi, dan ketahanan masyarakat. Steam generatorlah yang memegang peranan penting bagi proses pembuatan makanan bagi para buruh tambang. Steam generator atau lebih dikenal dengan nama tungku pembakaran merupakan fasilitas utama dan fundamental bagi gudang ransom. Karena dengan ketiadaan alat ini, maka sangat mustahil bagi gudang ransom untuk memproduksi makanan bagi para pekerja tambang. Fungsi tungku pembakaran ialah sebagai penghasil uap panas untuk proses memasak makanan di dapur umum. Tungku pembakaran ini merupakan peralatan yang cukup modern di masa kolonial Belanda. Cara kerja dari tungku pembakaran ini yaitu air yang berasal dari sumber air dialirkan ke power stump, kemudian air disimpan di tangki penampung air. Batu bara sebagai bahan bakar dimasukkan ke dalam tungku pembakaran untuk menghasilkan panas. Lalu, air dipanaskan untuk menghasilkan uap panas. Uap-uap panas dari power stump ini kemudian dialirkan melalui pipa dan disalurkan melalui pipa penyalur uap panas di ruang bawah tanah menuju dapur umum. Lalu, uap panas dialirkan ke tangki air panas yang berfungsi untuk mempercepat membersihkan peralatan masak. Kemudian, uap panas digunakan untuk memasak dengan periuk dan tungku. Pipa-pipa ini menghubungkan bangunan utama atau dapur umum yang menjadi tempat memasak dengan tungku pembakaran yang berada di belakangnya. Nama saya Sukadi atau dipanggil dengan kata lain Pak D. Kadul. Saya cucu dari pekerja buruh paksa di Sawalunto. Mengenai tentang dapur ransum atau gudang ransum, itu adalah tempat memasak dengan kuali besar dan pemasak yang besar. Itu dimasak dengan teknologi canggih. Itu masaknya dengan uap. Uap itu nanti pakai ketel dengan pembakaran batu bara, terjadilah uap untuk memasak yang ada di dapur ransum. Di sekitar dapur ransum itu ada pabrik es dan rumah potong hewan. Tentang makanan yang dimasak di dapur ransum,
tidak semuanya merata itu dapat bagi pekerja. Makanya pekerja yang tersebar yang jauh-jauh itu ada bekal untuk masak. Seperti ubi ketela yang sudah dikeringkan. Di situ ada alu, lumpang, kukusan kelapa. Di situ ada garam apa-apa yang jauh dari dapur itu. Kenapa? Kalau di hari hujan, perbekalan ini tidak sampai ke pekerja. Umpamanya di hari hujan, itu dibawa dengan kuda. Kalau menurut cerita dari leluhur kakek mbah kami, sebelum ada dapur ransum, itu apapun yang ditemukan itu dimakan. Karena tidak ada lain. Oh, ada ular, ada babi, atau segala apa yang bisa dimakan lah. Keladi, ubi keladi, itu dimakan. Kenapa? Untuk penyambung hidup. Kita di dalam penindasan India Belanda, kita tidak bisa bilang apa-apa. Kalau kita melawan, kita ditembak. Ditembak itu pekerja-pekerja itu. Jadi itu satu bukti, bukan dapur ransum itu bukan semuanya bisa terlayani. Tungku pembakaran di gudang ransum Sawalunto adalah lebih dari sekedar warisan fisik. Ia melambangkan ketahanan masyarakat yang berjuang melalui tantangan zaman. Mengunjungi situs ini tidak hanya mengajak kita untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk menghargai perjalanan panjang yang telah membentuk identitas kota ini. Dengan menjaga dan merawat situs bersejarah, kita berkontribusi pada pelestarian budaya dan sejarah. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat belajar dan mengambil inspirasi dari kisah yang telah ada sejak lama.